Ya, pemirsa, meski pemilu serentak Pilpres dan Pileg telah usai, sejumlah kepala negara pun mengapresiasi berjalannya proses demokrasi di Indonesia yang dinilai berjalan lancar dan juga damai. Namun sejumlah permasalahan muncul saat proses rekapitulasi suara dan pasca pencoblosan. Kemudian e-voting hadir yang sebagian pihak menilai sebagai solusi jitu untuk mempermudah proses berjalannya penyaluran hak suara. Apakah Anda tahu seperti apa sistem e-voting dijalankan? Dan berikut kami akan memaparkan terlebih dahulu sistem e-voting yang telah kami rangkum dari sejumlah sumber. Kita akan lihat dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan e-voting itu sendiri. Pemirsa, e-voting adalah metode pemungutan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik atau penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara. Dan apa sebenarnya keuntungan dari e-voting ini sendiri, kita akan melihat di slide fakta bicara selanjutnya. Ini mempermudah penyelenggaraan pemungutan suara, kemudian pemungutan suara dan proses rekapitulasi juga bisa berjalan dengan cepat. Luas wilayah geografis di Indonesia relevan untuk menggunakan e-voting. Artinya juga tidak perlu mencetak kertas surat suara, dan juga cara memberi suara ini lebih mudah, tinggal menyentuh begitu. Tidak lagi menggunakan sistem coblos, dan juga hasilnya ini bisa langsung dikirim ke pusat data dengan infrastruktur komunikasi yang ada pada proses pemilu nasional, dan juga bisa menghasilkan jejak audit baik digital maupun juga elektronik. Dan kita akan melihat ini adalah keuntungannya, tetapi juga ada yang kontra, mengatakan masih banyak kendala-kendala yang mengatakan Indonesia belum siap untuk menerapkan sistem e-voting. Di antaranya adalah kendala infrastruktur teknologi di daerah, kendala sistem error, rawan untuk dimanfaatkan untuk kecurangan, dan juga proses digitalisasi belum diterapkan di seluruh Indonesia. Kita tahu saat ini untuk pemilu yang biasa kita gelar saat ini saja, masih banyak daerah-daerah pelosok yang sulit untuk dijangkau. Dibutuhkan waktu yang lama dengan medan yang sangat berat begitu. Dan juga infrastruktur teknologi internet yang belum menyebar dengan secara rata di Indonesia. Dan juga kita akan melihat ada beberapa negara sebenarnya yang sudah menerapkan sistem e-voting, tetapi ada juga yang akhirnya tidak lagi menerapkan. Yang berhasil adalah kita melihat di sini adalah cukup menarik ya, karena negara-negara berkembang rupanya yang menerapkan e-voting dibandingkan negara maju yang gagal untuk menerapkan e-voting. Kita melihat ada Brazil dan juga India, di mana India sendiri pada 1989 ini pertama kali untuk mencoba metode e-voting pemilu legislatif di 3 negara bagian. Dan kemudian Brazil juga menerapkan, dan kemudian ada juga 3 negara yang gagal untuk menerapkan, yaitu Jerman, ada Belanda, dan juga ada Irlandia. Dan terakhir negara yang menerapkan e-voting dan juga manual adalah Amerika. Jadi ini pada tahun 2004 atau hingga 2004, 80% pemilu di Indonesia, di Amerika maksud kami, ini masih melakukan sistem manual begitu. Dan salah satu negara juga yang berada di Asia Tenggara yang juga sudah mulai menerapkan sistem e-voting ini sendiri adalah negara tetangga kita, Filipina begitu. Apakah Indonesia sudah siap secara infrastruktur untuk menerapkan e-voting, dan juga bagaimana cara atau metode yang bisa dilakukan? Kita akan langsung melihat juga bagaimana pro dan kontranya, pemirsa. Ini ada yang pro begitu ya. Firman Nur, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, yang mengatakan e-voting ini merupakan cara yang paling efektif dibandingkan dengan pemungutan suara manual. Namun harus melalui kajian agar bebas dari kecurangan. Ada juga yang kontra, yaitu mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan Indonesia ini belum siap untuk menerapkan e-voting sebab masih banyak masyarakat terutama di pelosok yang belum siap dengan penerapan sistem teknologi ini. Apakah demikian? Memang kita akan langsung melihat pembahasannya lebih lanjut bersama rekan saya Robert Haryanto. Silahkan Robert. Baik, terima kasih Zaki Arfan. Fakta yang cukup menarik. Memang kalau kita lihat secara keseluruhan pemilu serentak 2019 berjalan dengan kondusif, berjalan dengan aman, dan juga berjalan dengan lancar. Tetapi ada juga dampak yang dihasilkan, yaitu beban operasional yang begitu besar, yang faktanya menunjukkan banyak petugas KPPS dari data KPU menunjukkan 225 petugas KPPS meninggal dunia akibat kelelahan karena beban operasional yang begitu besar. Pertanyaan besarnya, apakah e-voting adalah jawaban
jawaban untuk pemilu di Indonesia. Saya akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang telah hadir. Yang pertama adalah Kepala Program e-Pemilu atau Pemilu Elektronik dari BPPT, Ibu Andrari Grahitandaru. Selamat pagi, Bu Andrari. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Kemudian Direktur Eksekutif dari Perludem, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Saya kan ke Mbak Titi langsung. Mbak Titi tadi sudah dilihat e-voting itu memang mempunyai keunggulan. Tapi juga ada beberapa yang kemudian meninggalkan e-voting. Kalau apakah ini jawaban untuk beban operasional pemilu serentak di Indonesia? Pertama, evaluasinya harus menyeluruh. Kalau kita lihat pemilu 2019 kan kita bisa melihat dari dua aspek. Yang pertama dari aspek sistemnya yang membawa implikasi pada beban dan juga kompleksitas teknis di lapangan. Kemarin itu perpaduan antara sistem pemilu serentak dan juga penerapan sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Jadi kombinasi di antara sistem-sistem yang memang kompleks begitu. Yang kedua ada implikasi dari manajemen atau tata kelola kita di dalam penyelenggaraan pemungutan penghitungan suara di TPS. Nah, dua hal ini yang harus kita lihat secara komprehensif sehingga kita bisa mengambil konklusi beban itu dampaknya apa. Sehingga kalau kita nanti merekomendasikan, kita akan bisa lihat dari satu, variabel sistem pemilunya, karena variabel sistem pemilu itu banyak. Ada bagaimana kita menjadwalkan pemilu, alokasi kursi di dapil, metode pemberian suaranya, metode apa namanya konversi suara menjadi kursi, ini yang akan mempengaruhi dan itu yang akan bisa berkontribusi pada kompleks atau tidaknya. Nah, yang kedua soal manajemen, bagaimana kita memanajemeni atau mengelola pemungutan penghitungan suara kita. Ini kita bicara soal misalnya distribusi logistik, lalu jumlah petugas, kemudian juga metode kita di dalam mengelola TPS itu sendiri. Nah, ini yang tidak bisa dilihat hanya dalam konteks beban lalu solusi secara apa namanya cepat ya, tetapi sesuatu yang pendekatannya multi aspek, komprehensif dan betul-betul bisa melihat secara holistik. Kita batasi berarti dalam hal manajemen saja, karena kan sistem pemilu dan juga bagaimana proporsional terbuka itu kan pembahasan yang lain. Tapi manajemen ini apakah kemudian manajemen dapat di-cut atau diefisiensikan dengan seberapa jauh e-voting dapat mengefisiensikan pemilu yang kita miliki saat ini? Ya, baik, dari sisi manajemen ya. Ketika 26 negara sudah menggunakan e-voting, kemudian ada beberapa negara juga yang kembali ke manual, itu sangat banyak aspeknya. Tetapi yang paling sukses dalam hal ini dari 26 negara itu adalah negara India. Jadi dari sisi manajemen, negara India ini menjadi best practice kami. Apakah dengan alat yang sama yang Ibu bawa saat ini? Dia konsepnya embedded system, sedangkan ini adalah DRE, Direct Recording System. Nah, sementara India itu yang saya banggakan adalah bahwa KPU India itu didampingi, didukung oleh industri strategis, industri nasional India. Namanya PT ECIL, Electronic Corporation India Limited. Indonesia juga ada INTI kan? PT INTI. Nah, itulah yang kemudian kami tiru. Jadi KPU keberlangsungan, keberlanjutan itu sangat terjaga di India. Kita lihat sukses juga di Filipina, tapi tidak terjaga, teknologinya ganti-ganti. Baik. Ibu Andrari bisa kemudian coba jelaskan bagaimana efisiensi dari e-voting ini karena alatnya sudah dibawa sekarang? Baik, jadi kami tidak merancang hanya e-voting saja. Jadi tidak merancang hanya untuk pemungutan suaranya saja. Bahwa pemilu masih banyak masalah juga di pemilih yang sah. Apakah ketika pemilih hanya membawa form C6, tidak membawa identitas, itu kemudian sahnya di mana? Ya, sehingga kami mengimplementasikan e-voting ini sejak 2013 di pemilihan kepala desa. Di situ kami melihat sendiri bahwa undangan itu diperjualbelikan, undangan itu difotokopi, bahkan dia yang tidak berhak itu ikut milih. Nah, itu kan di dalam undang-undang pemilu ada sanksinya. Baik. Dan sekarang alat yang ini sudah dipakai. Sehingga di TPS kami mengusulkan bahwa pemilih itu diverifikasi apakah betul dia sah sebagai pemilih. Baik. Membawa Ibu KTP Andrari, elektronik. Baik, nanti saya tunggu bagaimana cara pemakaian dari mesin ini, tapi kita harus jeda sejenak. Kalau bersama kami akan segera kembali.
Ya, Bu Andari, langsung saya diperagakan bagaimana teknologi terkini yang disiapkan BPPT untuk e-voting. Ya, baik. Jadi tadi saya katakan bahwa tidak hanya pemungutan suaranya saja sampai pengiriman hasil, tetapi pemilih itu harus sah. KTP elektronik itu ditempel sini, ya, maaf. Kemudian dibaca. Ya. Ini dibaca. Oke. Bagaimana Kemudian, bagi mereka yang tidak punya KTP elektronik? Jadi KTP? Akan diketik manual NIK-nya sesuai dengan C6. Oke. Ya. Jadi ini dia minta sidik jari. Ya. Berarti terverifikasi. Ya. Jadi ini dia sudah hadir. Tadinya statusnya tidak hadir, sekarang sudah hadir. Bagaimana dengan Jadi, mereka yang masih pakai surat keterangan iktp? Manual. Manual. Hanya pencetakannya saja belum kan? Datanya sudah ada. Betul. Oke. Semua ada di DPT. Ya. Nah, dengan demikian tidak perlu lagi mencatat-catat lagi. Oke. Jadi proses administrasi di TPS itu jauh lebih dikurangi. Termasuk proses-proses aktivitas mencetak hasil, sebanyak berapa saksi, itu semua dicetak. Langsung saja Bu, kemudian bagaimana jika baik. pemilihan? Ketika kemudian dia sudah sah sebagai pemilih, maka ini dia mendapatkan token, mendapatkan token, kemudian dimasukkan ke sini. Oh, kok tidak sah? Kok nggak sah, Cis? Oke. Ini pada saat di bilik suara pasti akan mendapatkan token. Jadi tadi saya salah memasukkan. Iya, kebalik. Kebalik. Nah, kalau di TPS masalah kebalik itu tidak akan terjadi karena dibantu panitia. Yang panitia penjaga bilik. Jadi pemilih itu hanya langsung menghadapi surat suara yang tinggal disentuh. Disentuhnya misalnya satu. Kemudian dia mikir, loh, saya tadi nggak mau pilih ini, saya mau pilih yang lain, maka tidak. Bisa dibatalkan. Nah, bisa dibatalkan. Jadi tidak ada surat suara yang kehabisan. Ya. Kemudian dia pilih yang satu. Nah, kemudian dia. Nah, ini bukti dia sudah memilih. Ya. Dan bukti struk ini kemudian dimasukkan ke kotak audit. Dan inilah bukti hukum ketika ada sengketa. Ya, di sini tertera tadi dia pilih nomor 1 Bayam, tanggal 26 April 2019, bilik 1. Berarti rekap aja di sana. Kita, Mbak Titi, bagaimana dengan sistemnya sekarang? Apakah menjawab sudah dari kegagalan negara lain? Iya, jadi saya kira pilihan terhadap teknologi harus berbasis kebutuhan, bukan sekedar karena kita ingin. Memang teknologi itu bagian yang sudah tidak terpisahkan dari proses pemilu. Kita beradaptasi dengan teknologi banyak sekali ya, bahkan di pemilu 2019. Tetapi yang pertama, kita harus identifikasi dulu problematika apa yang sesungguhnya kita ingin atasi. Problematika apa yang kemudian sekarang sangat-sangat dalam pandangan kami setelah kami mempelajari dari pemilu dan pilkada, problem besar kita saya kira kami sejalan dengan KPU adalah di proses rekapitulasi. Jadi kalau proses pemungutan penghitungan suara itu kita mendapatkan pujian dari banyak dunia karena merefleksikan betul-betul bagaimana praktik yang transparan, yang akuntabel, keguyuban dan dimensi sosialnya sangat kuat. Tetapi problemnya adalah pengadministrasian hasil penghitungan suara di TPS itu sangat rumit, sangat kompleks, dan bahkan ketika direkap ke nasional makan waktu sangat lama. Dan disitulah potensi kecurangannya muncul. Karena berjenjang. Ya, karena berjenjang dan kemudian perjalanan dari TPS menuju kecamatan, di situ kecurangan bisa muncul. Makanya kami menyarankan kita gradual dulu, karena kalau langsung e-voting kan proses penyiapan infrastruktur, kemudian sumber daya manusia butuh waktu yang cukup agak panjang. Nah, kalau rekapitulasi elektronik itu memang menjadi kebutuhan kita dan menjawab memang problem-problem terjadinya kecurangan, manipulasi dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian Bu Andari pada saat ini sudah didapatkan, kemudian hasilnya langsung dikirimkan kepada KPU Pusat. Jadi ketika TPS ditutup, perangkat ini ditempelkan modemnya, langsung klik kirim langsung. Ya, nah jadi tidak ada proses rekapitulasi. Namun kami menghargai KPU yang ingin berjenjang tadi ya, penggunaan teknologi itu tidak langsung gitu kan. Nah, jadi digunakan di
proses yang paling rawan dulu, yaitu rekapitulasi. Yeah. Oleh karenanya BPPT sudah mengusulkan, sudah memberikan beberapa metode untuk e-rekapitulasi, di mana data hasil itu langsung dikirim ke pusat data dengan diverifikasi juga oleh form plano yang difoto oleh panitia desa, oleh KPPS, kemudian dikirim langsung dan bertanda tangan digital KPPS-nya. Dengan demikian sesuai Undang-Undang ITE, ini sah sebagai bukti hukum ketika sengketa di MK. Kita ingat pemilu 2014, begitu mahalnya ribuan kotak suara dibawa ke Jakarta. Berarti kalau sebenarnya rekapitulasi diimplementasikan, berarti tidak memilih dalam mesin ini. Betul. Hanya penghitungannya saja, hanya hasilnya saja yang dikirim langsung dari TPS dan itu terrekapitulasi secara otomatis per hasilnya per desa, kelurahan, kabupaten, Tapi kota. pilihnya masih manual kan? Manual. Masih manual. Oke, kalau gitu pertanyaannya apakah? Iya, Mbak Titi. Iya, saya kira itu pilihan yang sangat moderat untuk pemilu kita saat ini ya. Karena kalau kita lihat beban di TPS saat ini, mereka bisa menyelesaikan misal pukul 11 malam atau 12 situasi yang sekarang. Tetapi ternyata belum berhenti di sana. Banyak sekali ratusan formulir yang harus mereka kerjakan. Justru teknologi ini yang harus disiapkan. Ada beberapa catatan. Kepercayaan publik salah satu yang menjadi penting. Makanya teknologi itu harus disiapkan secara terbuka, transparan, inklusif direncanakan dengan baik, teknologinya diaudit dengan pelatihan yang berulang terhadap petugas. Karena selama mesin itu dioperasikan oleh manusia, maka kapasitas manusia yang mengelola itu juga harus Apakah baik. kita mesti coba dulu di pilkada sebelum kemudian di pemilihan nasional? Jadi kita memang kalau pemilu legislatif kita kan the most complex election in the world katanya. Tentu ada durasi yang cukup lebih panjang kita perlukan. Tetapi pilkada dan memang putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah mengatakan bahwa kalau kita menggunakan teknologi itu tidak apa-apa, tetapi pilkada adalah pilihan menurut saya yang paling dekat yang kita bisa gunakan untuk menguji coba proses ini. Dan sekarang ini kan sudah di berapa Bu? 980 desa? Ya, sudah 981 desa di 18 kabupaten. Yang menggunakan. Nah, paling tidak untuk pemilu nasional adalah untuk pilkada. Kita ingat bahwa pemilu adalah amanat undang-undang. Dan untuk pilkada itu di undang-undang pilkada sudah termaktub e-voting. Yang belum adalah peraturan KPU-nya. Oke, berarti kalau seandainya pakai e-rekapitulasi, berarti petugas KPPS tidak perlu bekerja sepanjang sekarang. Betul, untuk pilkada. Jadi itu pilihan apapun bisa e-voting atau e-rekapitulasi itu bisa diterapkan dulu di teknologi pilkada. Sudah ada. Dan mungkin saya tambahkan bahwa infrastruktur tidak menjadi isu di e-voting karena selama proses pemungutan tidak tersambung ke jaringan apapun. Lalu bagaimana mengirim data nanti ke pusat? Hanya hasilnya saja. Jadi ketika hasil di TPS sudah ada, dicetak semua sebanyak berapa saksi dan pengawas, kemudian hasilnya saja dikirim langsung dari mesin. Tidak ada keterlibatan manusia di sana. Berarti meminimalisir dari kekhawatiran dihack atau diretas. Pertanyaan dari saya Mbak Titi, apakah undang-undang memungkinkan untuk e-rekapitulasi? Undang-undang sudah sangat memungkinkan. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mendorong dari 2019, tetapi sekali lagi karena undang-undangnya mepet sehingga implementasinya itu menjadi terhambat. Pesan pentingnya adalah ini rekapitulasi elektronik sudah jadi kebutuhan kepada pembuat undang-undang, seriusi dan siapkan dari sekarang. Menurut saya prioritas dari legislator yang terpilih mengevaluasi dengan benar pemilu 2019 lalu menyiapkan kebijakan yang tidak terburu-buru sehingga ada waktu yang cukup bagi penyelenggara dan semua pihak untuk menyiapkan segala sesuatu. Oke, baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Sayang sekali Bu Andrari, terima kasih, Mbak Titi, terima kasih.